Bisa disepakati? Sepakati, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kita dari kelompok 6. Nah, di sini kita akan mempresentasikan mengenai Omnibus Law dengan tenaga kerja dan perekonomian di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, kita perkenalan dulu di setiap anggota di kelompok 6. Nah, sebelumnya dengan saya sendiri, yaitu Salsabila Putri Pramianti. Yang kedua ada Haikal Akbar Fadilah. Yang ketiga ada Raihana Rifa Mubarokah. Yang keempat ada Sofi Triandini. Nah, di sini kita dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan kelas 3B. Mari simak yuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salsabila Putri Pramianti dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian Omnibus Law itu sendiri. Nah, Omnibus Law berasal dari bahasa Latin, yang itu omnis yang berarti banyak. Sehingga dengan definisi tersebut, jika dikonteskan dengan undang-undang, maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu yang tercantum dalam berbagai undang-undang ke dalam satu payung. Jadi dari berbagai undang-undang itu dijadikan ke dalam satu undang-undang. Nah, dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan yang berbeda-beda. Selanjutnya, menurut Audrey O'Brien, Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang atau bill yang mencakup lebih dari satu aspek yang kemudian digabungkan menjadi satu undang-undang. Penggunaan Omnibus Law telah banyak dilakukan oleh negara di dunia, terutama yang menggunakan common law system. Nah, di dunia ini terdapat dua sistem hukum, yakni common law system dan civil law system. Nah, Indonesia termasuk ke dalam civil law system. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar Fadilah. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan terkait pro dan kontra terhadap Omnibus Law itu sendiri. Mulai dari pro dari masyarakat terhadap Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini mendorong upaya perkuatan perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas perpajakan. Jadi dari beberapa birokrasi dan kemudian Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja ini sangat meningkatkan perekonomian. Karena apa? Karena RUU Omnibus Law ini diharapkan memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Kemudian apa sih kontra dari disahkannya RUU Omnibus Law ini atau RUU Cipta Kerja ini? Jadi masyarakat menilai bahwa RUU Cipta Kerja ini hanya berdampak kepada investasi atau pelaku ekonomi yang kelas atas. Jadi Omnibus Law ini berpotensi mengabaikan ketentuan-ketentuan formal pembentukan undang-undang. Kemudian Omnibus Law mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Kemudian Omnibus Law bisa menambah beban regulasi jika gagal diterapkan, karena memang dalam poin-poin tertentu di draft RUU Cipta Kerja tersebut memang banyak mengandung poin-poin yang justru merugikan masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Rifa M dengan NIM 5531951. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja penyebab diterapkannya Omnibus Law ini. Pertama, adanya regulasi yang menyebabkan para investor asing masih enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan masalah utamanya itu adalah ketenagakerjaan. Nah, dengan diterapkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, sehingga memberikan peluang dan keuntungan bagi pemerintah. Peluang ini kemudian diambil agar para investor ini beralih ke Indonesia. Demi menyerap tenaga kerja yang banyak, dibutuhkan investasi antara lain relokasi industri dari perusahaan asing ke Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Triandini. Saya dari kelompok 6 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai dampak penerapan Omnibus Law terhadap tenaga kerja dan perekonomian di Indonesia. Yang pertama saya akan membahas mengenai dampak penerapan Omnibus Law terhadap tenaga kerja di Indonesia. Dari sisi positifnya ada beberapa poin. Yang pertama, adanya penciptaan lapangan pekerjaan secara besar-besaran. Nah, dengan adanya Omnibus Law ini diharapkan dapat meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan yang tadinya hanya 2 juta per tahun meningkat menjadi 2,7 sampai 3 juta per tahun. Hal ini guna menampung 9,29 juta orang yang tidak atau belum bekerja. Nah, dampak yang kedua yaitu adanya aturan pengupahan yang sesuai. Dampak positif yang ketiga yaitu adanya tax holiday yang disebut-sebut menjadi angin segar bagi pengusaha atas pajak. Nah, tax holiday itu sendiri apa sih? Tax holiday adalah salah satu bentuk insentif pajak yang paling sering diberikan dalam upaya menarik investasi asing. Nah, tax holiday ini sendiri berbentuk pembebasan beban PPh badan atau dapat pula berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modalnya ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan dampak negatif dari adanya penerapan Omnibus Law terhadap tenaga kerja di Indonesia yaitu yang pertama, hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota. Nah, dengan adanya RUU Cipta Kerja ini hendak mengatur agar upah didasarkan persatuan waktu atau upah per jam. Selain itu, upah minimum hanya didasarkan pada upah minimum provinsi atau UMP, sedangkan upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum sektoral dihapus. Nah, kenaikan upah minimum ini juga hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Padahal sebelumnya kenaikan upah minimum didasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Dampak negatif yang kedua yaitu Omnibus Law ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas. Nah, dalam UU Ketenagakerjaan sendiri, pekerjaan alih daya dibatasi hanya untuk pekerja di luar kegiatan utama atau yang tidak berhubungan dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan penunjang. Sedangkan di dalam revisi ini yaitu di Undang-Undang Cipta Kerja membuka kemungkinan bagi perusahaan outsourcing untuk mempekerjakan pekerja dalam berbagai tugas termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu. Nah, tentunya hal ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas jika tak ada regulasi lain turunan dari UU Cipta Kerja itu sendiri. Nah, dampak negatif yang ketiga yaitu PHK yang dipermudah dan terakhir hilangnya jaminan sosial bagi buruh khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Nah, selanjutnya yaitu dampak penerapan Omnibus Law terhadap perekonomian di Indonesia. Apa aja sih dampaknya? Jika kita melihat dari sisi positifnya ada beberapa poin. Yang pertama, akses investasi yang akan menguatkan ekonomi negara. Selanjutnya, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan industri yang sebelumnya aktif bergerak dari satu daerah ke daerah lain karena mencari upah kerja yang lebih murah. Dan yang terakhir, Omnibus Law tidak akan memberikan beban biaya pelaku UMK yang akan mengajukan sertifikasi halal. Artinya mengurangi pembiayaan bagi UMKM. Nah, sedangkan jika kita melihat dari sisi negatifnya ada beberapa poin juga. Yang pertama, Omnibus Law berpotensi mengabaikan ketentuan formal pembentukan undang-undang. Yang kedua, Omnibus Law ini sendiri hanya menguntungkan sebagian pihak, contohnya perusahaan-perusahaan yang startup. Dan yang terakhir, Omnibus Law ini sendiri mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undangnya.
Nah, itu dia beberapa dampak penerapan Omnibus Law terhadap tenaga kerja dan perekonomian di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.